Halo semuanya, perkenalkan namaku Owen Yosafat Pasaribu dengan NIM 230512042220 dari Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Hal yang akan saya bahas pada video kali ini adalah penerapan teknologi keamanan data, yaitu pada platform atau aplikasi Telegram. Pendahuluan. Definisi keamanan cyber. Apa itu keamanan cyber? Keamanan cyber adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan data elektronik dari serangan digital. Serangan ini bertujuan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif dari pihak yang dituju. Keamanan cyber penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan, yaitu memenuhi kepatuhan terhadap peraturan dan melindungi produktivitas. Keamanan cyber pada platform pesan instan. Aplikasi pesan instan digunakan untuk komunikasi pribadi dan bisnis. Keamanan sangat penting untuk menjaga privasi para penggunanya. Ada beberapa hal dari pentingnya keamanan cyber ini. Yang pertama, menjaga kerahasiaan percakapan pada platform pesan instan. Yang kedua, membangun kepercayaan para penggunanya. Yang ketiga, melindungi data yang sensitif seperti informasi pribadi, kesehatan, dan keuangan. Selanjutnya, mengapa kita memilih Telegram? Telegram dikenal sebagai aplikasi dengan fitur keamanan yang kuat dan berfokus pada privasi. Telegram juga menerapkan teknologi keamanan seperti enkripsi, verifikasi dua langkah, dan fitur self-destruct message timer. Nah, selanjutnya, ancaman keamanan dalam aplikasi pesan instan. Yang pertama adalah penyadapan pesan. Hacker biasa mencegat dan membaca pesan yang tidak terenkripsi dengan baik. Dalam serangan penyadapan pesan ini, hacker biasa mencegat komunikasi antar dua perangkat dan membaca pesan yang dikirimkan jika tidak ada enkripsi yang kuat. Telegram mengatasi ancaman ini dengan enkripsi kuat dan autentikasi pengguna yang ketat. Yang kedua, phishing dan social engineering. Penipuan melalui pesan yang mencoba mencuri informasi pribadi. Phishing adalah teknik penipuan di mana peretas mengirimkan pesan palsu untuk mencuri informasi login penggunanya. Social engineering adalah manipulasi psikologis untuk membuat korban memberikan akses ke akun mereka tanpa sadar. Telegram melawan ancaman ini dengan fitur verifikasi dua langkah atau 2FA dan peringatan ketika ada login yang mencurigakan. Yang ketiga, data leaks dan breach. Kebocoran data akibat kelemahan sistem atau eksploitasi celah keamanan. Jika data pengguna bocor, peretas bisa menggunakannya untuk pencurian identitas atau penipuan. Telegram menyimpan data dengan enkripsi kuat di server yang terdistribusi, mengurangi risiko kebocoran data dalam skala yang besar. Selanjutnya, malware dan spyware, yaitu aplikasi pesan bisa menjadi media penyebaran malware untuk mencuri informasi para penggunanya. Aplikasi pesan bisa menjadi sarana penyebaran malware dan atau spyware yang memata-matai para pengguna. Telegram membatasi akses bot dan menganalisis file yang dikirim untuk mencegah distribusi malware ini. Yang selanjutnya adalah sistem keamanan utama Telegram dan cara kerjanya. Yang pertama adalah end-to-end encryption atau end-to-end encryption. Telegram mendukung enkripsi end-to-end ini atau E2EE untuk percakapan satu lawan satu melalui fitur obrolan rahasia. Namun, fitur ini tidak diaktifkan secara default dan tidak dapat digunakan untuk obrolan grup. Jadi, jika kita ingin menggunakannya, kita akan menyalakannya secara pribadi. Telegram menggunakan enkripsi ujung ke ujung ini atau end-to-end untuk melindungi pesan dari penyadapan dan memastikan penerima yang dituju hanya dapat membacanya. Ini berarti bahwa pesan dienkripsi pada perangkat pengirim dan dideskripsi hanya pada perangkat penerima.
tanpa pihak ketiga termasuk Telegram itu sendiri dapat mengakses isi pesan. Yang selanjutnya, Cold-Based Encryption. Cold-Based Encryption ini Telegram menggunakan enkripsi server client untuk percakapan biasa, berbeda dari E2EE yang digunakan dalam secret chat. Penyimpanan berbasis Cold milik Telegram memiliki fitur penting platform pengiriman pesan yang memungkinkan para penggunanya untuk menyimpan dan mengakses data mereka dari mana saja di perangkat apa saja. Selain itu, sistem penyimpanan berbasis awan ini juga sangat aman dan efisien, menjadikannya pilihan yang menarik bagi para pengguna yang menghargai privasi dan kenyamanan. Yang selanjutnya adalah Secret Chat Mode atau mode chat rahasia. Ini dapat kita nyalakan pada pengaturan. Mode percakapan dengan E2EE yang tidak tersimpan di Cold Telegram, yaitu Secret Chat Mode ini menawarkan fitur obrolan rahasia yang menyediakan lapisan keamanan tambahan dengan menggunakan enkripsi end-to-end, mencegah obrolan diteruskan, dan juga memungkinkan pengguna untuk mengatur perhitungan waktu penghancuran pesan pribadi mereka. Obrolan rahasia atau secret chat ini bersifat khusus di perangkat dan tidak disimpan di server Telegram, jadi aman untuk digunakan, serta memberikan perlindungan yang ekstra terhadap akses yang tidak sah. Yang selanjutnya adalah Self-Destruction Message atau pesan yang bisa otomatis terhapus setelah waktu tertentu. Fitur ini memungkinkan para pengguna untuk mengatur perhitungan waktu penghapusan pesan secara otomatis. Jadi setelah diatur sesuai waktu, pesan akan terhapus secara otomatis. Yang akan menghapusnya secara otomatis setelah jangka waktu tertentu. Fitur ini juga akan membantu memastikan bahwa pesan sensitif atau rahasia tidak akan terlihat di perangkat penerima dalam jangka waktu yang lama. Jadi jika kita ingin menghapus pesannya, kita bisa menggunakan mode ini. Yang selanjutnya adalah Two-Step Verification atau 2FA. 2FA ini adalah lapisan keamanan tambahan untuk login akun Telegram, yaitu memungkinkan para pengguna mengaktifkan autentifikasi dua faktor, yaitu adalah 2FA ini untuk akun mereka. Ini memerlukan kata sandi dan kode verifikasi yang dikirim ke perangkat seluler mereka. Ini juga akan membantu mencegah akses tidak sah ke akun para pengguna dan melindungi diri dari pembajakan akun. Jadi untuk keamanan data dari Telegram ini sudah cukup aman, di mana ada 5 fitur yang diberikan oleh Telegram untuk keamanan data dari para setiap penggunanya. Yang selanjutnya adalah Passcode Lock, yaitu adalah perlindungan tambahan dengan kode keamanan untuk mengakses aplikasi. Ini dapat kita nyalakan pada aplikasi Telegram dan kita dapat menentukan kodenya itu secara pribadi dari milik kita sendiri. Selanjutnya, bagaimana Telegram menghadapi ancaman pencurian data? Yang pertama adalah bot protection dan API security. Telegram membatasi akses bot terhadap data pribadi para penggunanya. Telegram membatasi akses bot ini terhadap data para penggunanya. API Telegram ini dirancang dengan tingkat keamanan tinggi untuk mencegah eksploitasi dari pihak yang ketiga. Selanjutnya, Advanced Encryption Standard atau AES 256 bit. Ini menggunakan enkripsi tingkat tinggi untuk melindungi data dalam perjalanan. Ya, Telegram menggunakan AES 256 bit ini adalah enkripsi yang juga digunakan dalam sistem keamanan militer. Jadi pihak Telegram sudah menggunakan enkripsi tingkat tinggi yang setara dengan keamanan militer. Jadi ini memastikan para penggunanya aman dalam data pribadi mereka. Pesan yang dikirim melalui Telegram dikodekan menggunakan AES 256
dalam mode CBC. Selanjutnya, proteksi dari serangan brute force, yaitu adalah memblokir percobaan login berulang dari sumber yang mencurigakan. Jika terjadi serangan yang mencurigakan atau login yang berulang, maka akan ada pemberitahuan dari bot bahwa telah terjadi serangan pada akunnya disertai dengan tanggal ataupun jam kapan terjadinya login secara berulang. Telegram memastikan bahwa Telegram benar-benar aman dalam penggunaan sebagai platform pesan, yaitu adalah Telegram memblokir upaya login yang terlalu sering untuk mencegah peretas mencoba kombinasi password secara acak. Ini juga akan memastikan akun yang mencurigakan bisa dikunci, sementara untuk mencegah eksploitasi lebih lanjut. Namun masih bisa dicoba untuk login ke berikutnya setelah masa waktu yang ditentukan dari pihak Telegramnya sendiri. Yang selanjutnya adalah penggunaan distribute infrastruktur. Server Telegram tersebar di berbagai negara untuk mengurangi risiko serangan tunggal ini, yaitu adalah single point of failure. Sehingga jika satu server kena hack, maka server lain tidak kena hack, sehingga ketika serangan cyber terjadi, maka seluruh server Telegram masih aman jika hanya satu server atau beberapa server yang kena serang. Telegram tidak bergantung pada satu server saja, ya, tetapi Telegram ini memiliki server yang tersebar di banyak negara. Ini juga membuat sistem Telegram lebih tahan terhadap serangan DDoS atau Distributed Denial of Service dan peretasan berbasis server. Selanjutnya adalah cara menjaga keamanan akun Telegram kita. Yang pertama adalah mengaktifkan two-step verification atau 2FA. 2FA ini adalah lapisan keamanan tambahan yang akan meminta penggunanya memasukkan kata sandi tambahan saat login ke akun Telegram dari perangkat baru. Dengan fitur ini, meskipun seseorang mengetahui kode verifikasi SMS kita, mereka tidak bisa mengakses akun tanpa kata sandi tambahan yang telah kita atur. Cara untuk mengaktifkan 2FA di Telegram itu adalah yang pertama, kita akan membuka aplikasi Telegram dan masuk ke bagian pengaturan atau setting. Selanjutnya kita pilih privasi dan keamanan. Selanjutnya kita pilih verifikasi 2 langkah. Kita atur kata sandi tambahan dan kita buat kata sandi yang kuat. Kita juga jika perlu, kita perlu menambahkan alamat email pemulihan untuk menghindari kehilangan akses ke akun kita. Setelah itu semua, kita perlu menyimpan perubahan dan aktifkan fitur ini. Untuk tipsnya yang tersendiri, kita perlu menggunakan kata sandi yang unik dan sulit ditebak. Jangan menggunakan kombinasi yang mudah ditebak, seperti tanggal lahir atau nama sendiri. Yang kedua, menggunakan secret chat untuk percakapan yang sensitif. Jika kita ingin menjaga kerahasiaan pesan yang kita kirim, kita perlu menggunakan fitur yang diberikan oleh Telegram, yaitu adalah fitur secret chat yang memiliki enkripsi end-to-end, jadi aman untuk digunakan. Fitur ini juga akan memastikan bahwa pesan yang kita kirim itu tidak tersimpan di server Telegram. Jadi ketika ada peretasan server Telegram, pesan kita tidak akan dapat diambil oleh pihak ketiga, sehingga hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima. Cara untuk mengaktifkan secret chat ini, yang pertama adalah kita perlu buka Telegram dan kita pilih kontak yang ingin kita ajak chat. Setelah itu, kita klik pada kontak itu di bagian atas. Selanjutnya kita pilih opsi mulai secret chat. Setelah itu kita konfirmasi dan kita bisa mulai mengobrol dengan enkripsi penuh. Fitur tambahan dari secret chat ini adalah pesan tidak bisa diteruskan atau di forward. Deteksi tangkap layar tidak bisa di screenshot. Pesan bisa diatur untuk menghapus sendiri atau self destruct timer setelah waktu tertentu. Selanjutnya adalah menghindari mengklik tautan mencurigakan dalam pesan. Ya, kita perlu
tertentu. Hati-hati dengan tautan yang mencurigakan, dan ini juga dapat menjadi salah satu alternatif serangan phishing, dan kita perlu menghindari mengklik tautan yang mencurigakan, terutama jika itu berasal dari orang yang tidak kita kenal atau dari bot. Phishing ini adalah salah satu metode peretasan di mana hacker mencoba menipu pengguna untuk memasukkan kredensial login mereka ke dalam situs palsu yang menyerupai Telegram. Nah, Telegram sendiri tidak akan pernah meminta kata sandi atau kode verifikasi melalui pesan. Tanda-tanda phishing yang harus kita waspadai adalah pesan yang meminta informasi login atau data pribadi. Yang kedua, tautan yang mencurigakan dengan domain yang mirip tetapi bukan domain resmi Telegram. Yang ketiga, pesan dari akun palsu yang mengaku sebagai tim resmi Telegram. Yang selanjutnya adalah cara melindungi diri atau cara melindungi akun kita, yaitu selalu kita periksa alamat situs sebelum memasuki data login. Jika menerima pesan yang mencurigakan, kita abaikan saja atau kita laporkan ke dalam pihak Telegram sendiri. Selanjutnya adalah jangan pernah membagikan kode OTP yang dikirimkan melalui SMS kepada siapapun. Selanjutnya adalah mengelola sesi login dengan memeriksa perangkat yang terhubung. Telegram memungkinkan para penggunanya untuk login dari banyak perangkat secara bersamaan, seperti dari HP, tablet, dan juga komputer atau laptop. Jika ada perangkat yang tidak dikenal terhubung ke akun kita, ini bisa menjadi tanda bahwa akun kita telah dibajak. Cara memeriksa dan mengelola sesi login ini, yaitu adalah kita perlu membuka aplikasi Telegram. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengaturan atau setting, masuk ke dalam privasi dan keamanan. Selanjutnya kita pilih sesi aktif atau active session. Di sini kita bisa melihat daftar perangkat yang sedang masuk ke dalam akun kita. Jika ada perangkat yang mencurigakan, kita mengklik keluar dari semua perangkat, maka semua perangkat akan keluar dari akun Telegram kita. Tips untuk mengelola sesi login ini adalah kita perlu biasakan untuk mengecek secara rutin daftar perangkat yang masuk. Jika memungkinkan, kita perlu logout dari perangkat yang sudah tidak kita gunakan. Yang selanjutnya adalah mengaktifkan fitur hapus otomatis akun jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Telegram memiliki fitur keamanan yang dapat menghapus akun secara otomatis jika tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Fitur ini berguna jika kita kehilangan akses ke akun atau perangkat kita. Cara mengaktifkan auto delete akun ini, kita masuk ke pengaturan, kita pilih privasi dan keamanan, kita temukan opsi hapus akun saya jika tidak aktif selama, yaitu adalah kita pilih waktu, bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Tipsnya adalah kita memilih waktu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jika kita menggunakan Telegram secara aktif, fitur ini tidak akan menghapus akun kita. Kesimpulannya, keamanan aplikasi pesan instan sangat penting untuk menjaga privasi dan data pribadi pengguna. Telegram memiliki pendekatan unik dengan kombinasi cold encryption untuk aksesibilitas dan secret chat dengan E2EE untuk komunikasi yang benar-benar aman. Pengguna juga harus tetap waspada dengan ancaman keamanan dan mengaktifkan fitur perlindungan akun yang tersedia. Dan yang terakhir adalah Telegram sudah menggunakan keamanan tingkat tinggi, jadi aman untuk digunakan oleh para pengguna. Sekian dari saya, terima kasih.